1930-an, dunia dilanda krisis besar. BPUPKI mengadakan 2 sidang besar. Salah satunya melahirkan gagasan Pancasila oleh Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Halo, selamat datang kembali di Jejak Om Roy. Di channel ini, kita nggak sekadar bahas sejarah. Kita coba menghidupkan kembali kisah bangsa ini buat generasi sekarang. Hari ini kita akan membahas perjalanan Indonesia di antara tahun 1930 sampai 1955. Sebuah periode yang keras, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Buat kamu para Gen Z dan Alpha, ini adalah sejarah yang mungkin nggak pernah kamu dapat lengkap di sekolah. Tapi ini penting, karena dari sinilah fondasi bangsa ini berdiri. Yuk, kita gali sama-sama. Awal 1930-an, dunia dilanda krisis besar, The Great Depression. Harga komoditas dunia ambruk. Di Hindia Belanda, penderitaan rakyat semakin dalam. Petani nggak bisa jual hasil panennya, buruh kehilangan pekerjaan, dan sistem kolonial tetap menekan. Tapi dari krisis inilah, muncul kesadaran nasional yang makin kuat. Di tengah tekanan, lahirlah tokoh-tokoh penting seperti Soekarno yang aktif di PNI dan Partindo, Muhammad Hatta dengan PNI baru yang lebih rasional, Sultan Syahrir, intelektual muda yang kelak memainkan peran penting, Tan Malaka, revolusioner yang berpindah-pindah negara, membawa gagasan kiri. Para tokoh ini sering diasingkan. Soekarno dibuang ke Ende dan Bengkulu, Hatta dan Syahrir ke Banda Neira. Tapi justru di pengasingan, mereka memperdalam visi tentang bangsa merdeka. Muncul perdebatan besar soal arah perjuangan. Jalan radikal atau jalan diplomasi. Organisasi seperti Gerindo, Partindo, dan PNI baru mulai membentuk kesadaran kebangsaan, walau dibungkam pemerintah kolonial. Partai Nasional Indonesia, PNI, didirikan oleh Soekarno tahun 1927 sebagai wadah perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah PNI dibubarkan, Soekarno mendirikan Partindo yang lebih radikal. Di sisi lain, Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, berdiri pada 1937 dengan pendekatan lebih moderat dan legal, banyak dipimpin oleh tokoh kiri dan sosialis, seperti Amir Syarifuddin. Gerindo berusaha masuk dalam parlemen kolonial untuk memperjuangkan hak-hak rakyat secara konstitusional. Ketiga organisasi ini menjadi tulang punggung perjuangan politik sebelum era kemerdekaan. Ketika Jepang masuk pada 1942, banyak yang menyambut mereka sebagai pembebas Asia. Tapi harapan itu segera pupus. Jepang membawa rezim militer yang keras. Banyak sekolah ditutup, bahan makanan langka, dan rakyat dipaksa kerja paksa sebagai romusha. Banyak yang tak pernah kembali. Namun Jepang juga secara tak langsung mempercepat proses kemerdekaan. Mereka memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia secara luas, membentuk organisasi semi-militer seperti PETA dan Heiho yang melatih pemuda Indonesia dengan disiplin militer. Mendirikan Putra bersama 4 serangkai, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH Mas Mansur, untuk propaganda. Tahun 1945, Jepang makin terdesak. Lalu mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas merumuskan dasar negara
dan sistem pemerintahan Indonesia merdeka. Jepang menyerah pada sekutu, terjadi kekosongan kekuasaan. BPUPKI mengadakan 2 sidang besar. Salah satunya melahirkan gagasan Pancasila oleh Soekarno. Setelah itu, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini lebih kecil, tetapi berperan langsung dalam mempersiapkan proklamasi, menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan membentuk pemerintahan awal Republik. Kedua badan ini menjadi kunci penting dalam transisi dari masa penjajahan menuju kemerdekaan Indonesia secara konstitusional. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, terjadi kekosongan kekuasaan. Di tengah situasi kacau, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, dunia tidak serta-merta mengakui kemerdekaan kita. Bahkan, Belanda datang kembali dibonceng tentara Inggris dengan misi mengembalikan kekuasaan kolonial. Rakyat tidak tinggal diam. Pertempuran besar pun pecah. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dipicu oleh terbunuhnya Malabi. Bandung Lautan Api saat warga membakar kotanya agar tidak jatuh ke tangan musuh. Palagan Ambarawa, Medan Area, dan lainnya. Inilah masa revolusi fisik. Di satu sisi, pertempuran berlangsung sengit. Di sisi lain, diplomasi juga berjalan. Tokoh seperti Syahrir dan Hatta memimpin perundingan. Linggarjati 1946 disepakati antara Republik Indonesia dan Belanda. Isinya Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda juga sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat dalam waktu dekat. Renville 1948 dilaksanakan di atas kapal USS Renville. Hasilnya lebih merugikan RI karena garis demarkasi menempatkan banyak wilayah Republik Indonesia di bawah kontrol Belanda. Ini melemahkan posisi Republik Indonesia secara militer dan politik. Roeyen 1949 merupakan titik balik diplomatik, di mana Belanda akhirnya sepakat menghentikan agresi militer dan membuka jalan ke konferensi meja bundar. RI kembali diakui sebagai entitas politik sah. Puncaknya, pada konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, meski dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, RIS. Tahun 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI. Tapi persoalan tidak berhenti. Politik dalam negeri bergejolak. Kabinet sering jatuh bangun. Muncul pemberontakan lokal seperti DI, TII, RMS. Ketegangan antara kekuatan militer dan sipil. Namun, di tengah situasi itu, Indonesia menunjukkan tajinya di panggung dunia. Tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini bukan sekadar pertemuan, tapi momen bersejarah di mana 29 negara dari Asia dan Afrika berkumpul. Dan Soekarno membuka dengan pidato berapi-api tentang anti-kolonialisme. Let a new Asia and a new Africa be born. KAA menandai kebangkitan solidaritas negara-negara berkembang. Indonesia menjadi pemimpin dunia ketiga. Dari 1930 sampai 1955, Indonesia melewati krisis, perang, perundingan, dan kebangkitan. Semua demi satu kata, merdeka. Buat kamu Gen Z dan Alpha, ini bukan sekadar cerita masa lalu.
Ini adalah harga dari kebebasan yang kamu nikmati hari ini. Bantu sebarkan semangat sejarah ini. Subscribe channel ini biar makin banyak orang tahu bahwa Indonesia berdiri bukan karena hadiah, tapi karena perjuangan. Sampai ketemu di episode Jejak Om Roy selanjutnya.